sini saya akan menjelaskan koperasi dan UMKM. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang atau badan hukum yang tujuannya menyejahterakan anggota berdasarkan prinsip kekeluargaan. Sedangkan UMKM adalah usaha skala kecil atau menengah yang dimiliki perorang atau badan usaha untuk mencari keuntungan. Singkatnya, koperasi fokus pada kesejahteraan anggota secara bersama, sedangkan UMKM fokus pada keuntungan pemilik usaha. Koperasi bisa menjadi wadah bagi UMKM untuk berkembang. Perbedaan mendasar antara koperasi dan UMKM adalah definisi badan usaha beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Kepemilikan milik bersama anggota, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang menanamkan modal. Tujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya pada masyarakat, pada umumnya mencari keuntungan dan mengembangkan usaha. Keuntungan yang didapat biasanya digunakan kembali untuk kepentingan anggota dan pengembangan koperasi, digunakan untuk pengembangan usaha atau kepentingan pemilik. Keanggotaan sukarela dan terbuka untuk semua pemakai jasa koperasi berdasarkan modal yang dimiliki atau ditanamkan. Hubungan antara koperasi dan UKM. Koperasi dapat berperan penting dalam pengembangan UMKM terutama dalam hal akses permodalan. Koperasi dapat menjadi sumber pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh UMKM dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Pengembangan usaha. Koperasi dapat memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitas pemasangan bagi UMKM keanggotaan. Peningkatan daya saing. Melalui kerjasama dalam koperasi, UMKM dapat meningkatkan skala ekonomi dan daya tawar mereka. Jadi, meskipun memiliki perbedaan mendasar dalam hal kepemilikan, tujuan dan pengelolaan, koperasi dan UMKM dapat saling mendukung dan memperkuat dalam ekosistem ekonomi. Koperasi dapat menjadi wadah bagi UMKM untuk berkembang bersama dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Ciri-ciri koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka. Siapapun yang memenuhi persyaratan dalam anggaran dasar koperasi dapat menjadi anggota. Pengelolaan demokratis, keputusan dalam koperasi diambil secara musyawarah oleh anggota. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU secara adil. SHU dibagikan kepada anggota sesuai dengan partisipasi mereka dalam usaha koperasi. Pembatasan bunga atas modal. Bunga atas modal anggota dibatasi. Kemandirian. Koperasi harus mampu mengelola usahanya secara mandiri. Memiliki arti umum yang luas, mencakup banyak hal seperti spesifik dan dapat dimengerti oleh banyak orang. Dalam konteks bahasa, kata umum merujuk pada kata yang ruang lingkup, maknanya luas dan meliputi banyak kata lain. Kata umum bersifat abstrak dan sering digunakan dalam berbagai konteks. Contoh penggunaan kata umum seperti kendaraan dan kata khusus adalah mobil, motor, sepeda, bus, dan truk. Adapun jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumen merupakan sebuah bentuk organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan mereka. Koperasi konsumen bertujuan untuk memberikan manfaat kepada anggotanya melalui penyediaan barang atau jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Tujuan utama koperasi konsumen adalah memaksimalkan kepuasan anggota, bukan memaksimalkan laba. Keuntungan yang dihasilkan oleh koperasi biasanya digunakan untuk memperbaiki layanan yang diberikan kepada anggota dalam bentuk dividen atau bonus. Keuntungan menjadi anggota koperasi konsumen antara lain dapat memperoleh produk atau jasa dengan harga lebih murah, mendapatkan keuntungan finansial dari hasil usaha koperasi, memiliki kontrol atas pengambilan keputusan, serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal. Yang kedua, koperasi produsen merupakan jenis koperasi di mana sekelompok produsen atau pekerja bergabung untuk mengelola produksi dan memasarkan produk secara bersama-sama.
Tujuan utama koperasi produsen adalah memperkuat posisi produsen di pasar, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperoleh keuntungan yang adil bagi anggotanya. Koperasi produsen melibatkan kepemilikan dan pengelolaan bersama oleh anggotanya, dengan keputusan penting diambil secara demokratis. Keuntungan ekonomi koperasi dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusi mereka, sementara sebagian dialokasikan untuk dana cadangan dan investasi dalam pengembangan usaha. Koperasi produsen juga dapat menyediakan pelatihan dan dukungan teknis kepada anggotanya, untuk meningkatkan kualitas produk dan kesejahteraan anggota secara keseluruhan. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Kegiatan utama dari koperasi ini adalah penyedia jasa penyimpanan, pemupukan, dan penyimpanan dana ke para anggotanya. Jadi separuh itu bidangnya jasa keuangan. Jadi simpan pinjam, dan di antara simpan pinjam itu ada yang sangat terkenal, Kospin. Ini catatannya nilainya sudah sampai 12 triliun, pengelolaan bisnisnya lebih dari 120 triliun. Ini nilainya besar, tapi apa sudah menjadi sokok guru perekonomian? Belum. Nah, sekarang kita coba lihat di negara lain. Bagaimana kira-kira di negara lain? Kita jangan hanya membandingkan dengan yang seharusnya, tapi kita membandingkan dengan yang sudah senyatanya bisa dikerjakan. Saya rasa Bapak Ibu sekalian punya banyak contoh. Tapi izinkan saya ngambil contoh satu aja, yang produknya kerasa kita di sini. Selandia Baru. Selandia Baru itu punya koperasi susu yang anggotanya 9.000 peternak. Ini nggak kalah banyak dengan anggota di Bandung, Pak. Ya, ini 9.000 peternak nih di sana. Tapi koperasi ini menguasai 30% ekspor susu dunia. Saya ulang nih, 30% ekspor susu dunia. Dan kita kenal di Indonesia ada mentega Anchor, susu Anlene. Ini banyak sekali. Namanya Fonterra. Fonterra ini koperasi di sana. Perusahaan terbesar di sebuah negara justru sebuah koperasi. Jadi, kalau di New Zealand, mereka bisa bilang, di New Zealand nih, bahwa koperasi soko guru perekonomian New Zealand. Bisa itu. Boleh. Lalu yang terbesar adalah koperasi, menguasai susu dunia. Kita punya di Indonesia, namanya KPSBU, Koperasi Peternak Susu Bandung Utara. Dan anggotanya di sana itu lebih dari 8.000. Kalau di Selandia Baru 9.000, ini lebih 8.000. Populasi sapi perahnya itu di atas 20.000, dan produksi sekarang sekitar 150 ton per hari. Nah, pertanyaannya, apakah KPSBU Lembang ini udah menjadi sokok guru perekonomian di Lembang dan Bandung? Itu dia. Apakah bisa kita bilang bahwa perannya sudah mendekati peran Fonterra di Selandia Baru? Belum. Apakah dia nantinya bisa seperti Fonterra? Harus bisa. Ini tugas kita bersama. Jadi kita punya potensinya, harus bisa, harus bisa. Jadi kita ini ketika melihat kenyataan, loh, ukurannya 9.000, sini 8.000, yang sana bisa nguasain, ini masalah bin harus bisa. Dan kita harus mengusahakan itu. Ada satu contoh lain, Pak, di daerah Basque. Basque itu di Spanyol. Ada koperasi namanya Mondagron. Bidangnya bisnis, keuangan, retail. Ini pekerjanya 80.000 orang, ada 250 anak perusahaan. Dan mereka punya sebuah kebijakan yang unik, yaitu tentang rasio upah. Bahwa rasio upah pegawai paling rendah dan paling tinggi tidak boleh 5 kali lipat. Dan mereka ikut menentukan arah kebijakan. Ketika Spanyol kemarin menghadapi kontraksi, krisis global,
mereka bersama-sama mengambil keputusan bukan mengurangi tenaga kerja, tapi mengurangi gajinya, mengurangi anggarannya secara bersama-sama, tapi tenaga kerjanya tidak dikurangi. Inilah contoh ketika fungsi produksinya itu berubah. Kita biasanya dalam perekonomian itu total produktivitas itu ada fungsinya. Ada sumber daya kapital nomor 1, labor, tanah, teknologi, kemudian dia menjadi satu persamaan fungsi produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Koperasi yang menawarkan berbagai layanan seperti jasa kesehatan, pendidikan, atau transportasi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Berikut ada beberapa peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, koperasi dan UKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendukung pemerataan pendapatan masyarakat. Yang kedua, sektor ini sering menjadi penyangga yang mampu menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak perekonomian global. Yang ketiga, koperasi dan UMKM adalah instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi lemah dan masyarakat di daerah terpencil. Yang keempat, UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja di Indonesia. Yang kelima, koperasi dan UMKM berperan sebagai tulang punggung yang mendukung daya tahan dan berkelanjutan ekonomi nasional, terutama pada masa krisis. Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kemandirian dan juga kedaulatan bangsa, koperasi dengan filosofi kegotong royongannya ini mampu mengungkit dan juga mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Ya, dalam RPJMN 2020-2024 juga telah diamanatkan pengembangan koperasi terutama pada kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pada 2019 lalu, koperasi telah berkontribusi terhadap 5,1% PDB Indonesia dan ini akan terus didorong agar mampu memberikan kontribusi sebesar 5,5% PDB pada tahun 2024. Hingga awal Juli tahun ini, Indonesia juga tercatat memiliki sekitar 236.000 unit koperasi dengan jumlah anggota sekitar 26,96 juta orang. Koperasi miliki volume usaha yang mencapai 163,45 triliun rupiah. Dan sebagai upaya untuk mengembangkan koperasi, pemerintah terus mendorong terwujudnya konglomerasi ekonomi Indonesia melalui koperasi. Dan koperasi didorong untuk memiliki peningkatan jumlah anggota yang signifikan dan mengalami peningkatan aset serta mampu berpartisipasi aktif selama pandemi. Pemerintah juga telah memberikan insentif kepada koperasi dengan program penyaluran dana bergulir pemulihan ekonomi nasional melalui lembaga LPDB KUMKM di tahun 2022 sebesar 1,29 triliun rupiah dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 84 mitra koperasi. Total UMKM yang terbantu mencapai sekitar 118.000 pelaku usaha baik dengan skema konvensional maupun syariah. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh koperasi dan UKM yaitu keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya pendampingan usaha, minimnya pemanfaatan teknologi, lemahnya posisi tawar di pasar, rendahnya tingkat literasi digital di finansial. Upaya untuk memperkuat peran koperasi dan UKM, yang pertama, dukungan kebijakan yang berpihak, program pembinaan dan pelatihan, dan akses terhadap teknologi dan pasar. Yang ketiga, kontribusi koperasi dan UKM terhadap PDB. UMKM menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dengan kontribusi lebih dari 60%. UMKM menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja di Indonesia. Koperasi dan UMKM memberikan dampak besar terhadap kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Peran koperasi dan UMKM dalam mengurangi ketimpangan ekonomi
Yang pertama, memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang. Yang kedua, memberikan akses yang lebih merata terhadap sumber daya ekonomi seperti modal, pelatihan, dan pasar. Yang terakhir, mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Yang pertama, membantu individu dan kelompok masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri. Mendorong terciptanya lapangan kerja lokal. Koperasi menyediakan layanan keuangan yang terjangkau, dan UMKM memfasilitasi individu untuk menciptakan usaha dan produk mereka sendiri, dan menciptakan jejaring ekonomi yang lebih luas. Saran untuk mengoptimalkan kontribusi koperasi dan UKM. Yang pertama, meningkatkan akses pembiayaan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dan teknologi. Dan yang ketiga, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UKM adalah penguatan jejaring dan kolaborasi antar UMKM, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk lokal. Poin-poin ini mencakup berbagai aspek penting yang dibahas dalam makalah tersebut, melalui dari peran dan kontribusi koperasi dan UKM dalam perekonomian, tantangan yang dihadapi, hingga saran untuk perkembangan sektor ini. Koperasi Indonesia Merdeka merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi di tanah air. Dengan prinsip gotong royong dan saling membantu, koperasi ini berperan dalam memberdayakan masyarakat, terutama di tingkat lokal, untuk mengelola sumber daya dan potensi yang ada. Melalui pengelolaan yang transparan dan partisipatif, koperasi tidak hanya meningkatkan kesejahteraannya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Koperasi Indonesia Merdeka diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap modal, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan demikian, koperasi menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama kami, Koperasi Indonesia menjadi hebat, sejahtera, mandiri, dan modern. Kesimpulannya adalah, koperasi dan UMKM memainkan peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Mereka bukan hanya sekedar pelengkap sektor formal, tetapi merupakan pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi dari lapisan bawah. Kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, serta keberhasilan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi adalah bukti nyata pentingnya sektor ini. Selain itu, koperasi dan UMKM mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan menyediakan akses terhadap modal, pelatihan, serta peluang usaha yang merata hingga ke daerah terpencil. Peran mereka dalam menciptakan pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing lokal, serta ketahanan ekonomi nasional menjadikan koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang perlu terus diberdayakan dan dilindungi melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.